Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih semua pemirsa, para pecinta channel YouTube MCT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan tetap dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dalam pembahasan kitab Kifayatul Awam, sampailah pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, yaitu sifat wajib al-baqa. Allah bersifat kekal. Maknahu adamul akhiriyah liwujudi. Allah tidak memiliki akhir. Maksudnya apa? Selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Fa makna qaulullah ta'ala baqiyan annahu la akhira liwujudi. Maknanya Allah itu bersifat baqiyan, kekal, adalah tidak ada akhirnya, yaitu tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu boleh tidak ada, maka itu adalah sesuatu yang baru. Karena sifat sesuatu yang baru itu bisa dijadikan dan suatu saat nanti bisa hilang. Itu sifatnya hadis, sifatnya makhluk yang diciptakan. Maka butuh kepada muhdis. Nah, kembali lagi seperti yang dalil sebelumnya, maka terjadilah daur, perputaran, tasalsul. Nah, misalnya kalau misalnya dikatakan Zaid menciptakan Umar, terus Umar sapa sing nyiptakno? Zaid meneh. Zaid menciptakan Umar, Umar menciptakan muter saja misalnya. Maka di situ ada tasalsul. Ya, ketika Zaid belum ada, berarti Umar yang sudah ada terus menciptakan Zaid. Nah, kemudian Zaid ada, loh, siapa lagi menciptakan? Umar lagi, muter. Itu hal yang mustahil, sebagaimana telah diterangkan dalam sifat Allah yang berupa kita terdahulu. Ya, maka pengertian tasalsul wa daur itu bagi Allah adalah suatu yang mustahil. Wa tawdihu anna syai'a alladhi yajuzu alaihi al-adam yantafi anhu tidak. Sesuatu yang boleh tidak ada, maka ya mestinya dia tidak terdahulu. Ya. Karena sesuatu yang adam itu pasti adanya itu hanya boleh-boleh saja. Maka sesuatu yang boleh itu berarti sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru butuh yang menjadikan. Hal yang baru atau yang diciptakan itu adalah butuh kepada yang menciptakan. Maka telah terdahulu bab sebelumnya bahwasanya Allah bersifat idam. Nah, dalilnya sudah jelas di situ. Allah tidak diciptakan, berarti adanya sudah terdahulu ada. Maka juga begitu, Allah mustahil. Kalau sudah terdahulu adanya terus menjadi tidak ada, itu adalah mustahil. Maka dalil daripada bakok ini adalah dalilnya idam. Kalau Allah itu bersifat terdahulu, maka Allah juga bersifat bakok, yaitu selama-lamanya ada. Karena tidak ada yang menciptakan. Paham ya? Karena tidak ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan berarti kan bisa lenyap. Ini asalnya diadakan, maka suatu saat nanti bisa hilang, bisa habis. Itulah sesuatu yang hadisan. Kalau tidak ada yang mengadakan berarti sudah ada, tidak, maka yang berarti selama-lamanya sudah. Maka itu dalilnya bahwa adalah idamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hasil kesimpulannya adalah kalau dikatakan ya, tidak wajib bakok bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga Allah itu tidak wajib idam. Ya, maka tidak wajib idam. Karena Allah wajib idam, maka Allah pun juga bersifat bakok, kekal selama-lamanya. Itu adalah keterangan daripada sifat Allah yang berupa al-baqo. Tetap lagi yang mana seorang mukallaf itu harus mengetahui minimal dalil ijmali begini. Kenapa Allah kok bersifat baqo? Dari mana kamu tahu bahwasanya kalau Allah itu adam itu, kalau Allah itu kidam itu harus kidam, maka juga harus melekat dalam sifat Allah itu juga baqo, yaitu yang kekal selama-lamanya. Kalau tidak, maka akan terjadi tasalsul lagi, terjadi daur lagi. Maka itu adalah hal yang mustahil. Karena itu mustahil, maka harus melekat dalam sifat Allah juga selama-lamanya itu ada. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.